Pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis sains ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis sains ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercy C230 Sport dari Tiens. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik dan sudah menyabet semua reward Tiens. Saat ini beliau sudah berada di posisi 3 Diamond Gold Lion dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis sains? Inilah success story dari Bapak Abdi Suardin. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan sedikit bercerita kepada Anda tentang latar belakang saya. Kenapa saya bisa 2006 saya terima Mercy C230 Sport. 2010 dari perusahaan saya terima cash reward kapal. 2015 saya terima cash reward plane, pesawat. Dan 2016 kemarin saya terima cash reward villa. Mungkin ada yang mikir, iki tenanan apa ora iki. Mukan deso kayak gitu mau terima semua. Makanya bertahan di tempat Anda bisa lihat di sesi kedua. Saya akan liatin semua kepada Anda. Kalau ternyata bisnis ini itu bukan cuma bisa dijalankan oleh orang pinter. Bukan cuma bisa dijalankan oleh orang hebat, oleh orang kaya. Tapi semua kalangan, apapun latar belakang Anda. Kalau Anda mau berjuang, insya Allah Anda sukses di bisnisnya. Usia saya sekarang 42 tahun. Saya kelahiran tahun 77. Saya angkatan 97. Ya, masuk kuliah saya angkatan 97. Dan saya tergolong pintar. Saya bukan tergolong pintar lagi, pintar banget. Saya menyelesaikan kuliah saya cepat sekali. Saya angkatan 97 dan saya berhasil menyelesaikan kuliah saya 2010. 13 tahun. 13 tahun. Sedangkan 13 tahun bisa 3 Diamond Gold Lion, apalagi yang cum laude. Pasti lebih bisa. IP saya, karena saya nggak pernah ambil ijazah saya ya. Saya agak lali-lali dikit. 3,2. Kebalik, 2,3. 2,3. Tapi saya 3 Diamond Gold Lion Indonesia, penerima semua reward. Nah, ini kan perjalanannya kita. Saya tidak mau mengajari Bapak Ibu semua, tidak. Surabaya kota yang besar, banyak orang kayanya, banyak orang suksesnya, banyak orang bahagianya, tidak. Saya cuma ingin sekedar memberi warna kepada Anda semua. Bagaimana kami menjalankan bisnis ini, apa yang kami dapatkan di bisnis ini, kebahagiaan apa yang kami bisa dapatkan di bisnis ini. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Tidak ada maksud. Jadi kan perjalanannya kita begini, saya SMA cinta monyet lah ya. Kalau kuliah itu cinta-cinta beruang lah. Dulu kan surat cinta untuk Starla lagunya. Pas putus surat Yasin untuk mantan. Saya kuliah biasa. Ini kan sejarahnya. Jadi kita SMA, kita kuliah, setelah kita kuliah kita wisuda. Setelah wisuda, semua orang tua akan berharap pada saat dia anaknya bisa wisuda, anaknya akan sukses. Itu ekspektasi. Tapi realitanya tidak seperti itu. Nah, ini yang kita bahas. Ini akan kita bahas kenapa bisa seperti itu.
Jadi dengan pembahasan nanti minimal Anda bisa punya wacana, Anda bisa punya pemikiran. Oh ternyata ada toh yang begini. Ada toh cara cari uang tanpa harus mengandalkan ijazah. Ada toh cara cari uang yang merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya begini. Maksudnya tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Siapa yang kerja keras, dia yang akan dibayar mahal. Peringkatnya akan naik cepat. Itu yang bisa nanti Anda bayangkan. Mungkin di sesi 1 ini Anda bertanya. Isora, bisa nggak? Tenanan. Belum. Karena Anda cuma melihat 1%-nya aja. Anda habiskan acaranya, sampai Anda ketemu poinnya, baru Anda bisa mengambil satu kesimpulan. Ya. Ngomong-ngomong saya ke Surabaya 2013 Pak. Vision Seminar juga, peringkat saya Silver Lion, sekarang saya Diamond Gold Lion. Ini perjalanannya ini. Perjalanannya ini saya kuliah di Jogja, ya. Saya kuliah di Jogja. Anak-anak kalau kuliah udah dibekali laptop, udah dibekali motor. Kalau saya enggak Pak, dibekali doa. Doa. Karena memang kondisi orang tua saya, bapak saya pegawai negeri, tapi cuma tamatan SMA. Jadi Anda bayangkan kalau tamatan SMA berarti mulainya dari 2A. Yang pegawai negeri pasti mengerti. Ya. Dia nggak akan pernah bisa pensiun sebagai seorang dirjen. Tidak. Bapak saya golongan rendah, ibu saya pun tamatan SMA. Golongannya rendah juga. Kami miskin? Tidak, kami bahagia. Uangnya yang kurang. Loh iya dong. Kebahagiaan kan nggak bisa diukur dengan uang. Betul nggak? Bahagia, bahagia. Bahagia? Iya. Melarat? Iya. Nah seperti itu. Jadi saya datang ke Jogja kuliah. Saya waktu skripsi saya minta motor sama bapak. Bang, di Jogja ini angel loh. Oh bapak saya orang Sulawesi kok pakai bahasa Jawa sih. Di Jogja ini kalau skripsi itu susah. Soalnya kalau malam itu gak ada kendaraan. Minta motor Pak. Bapakku dulu masih pakai surat. Saya kirimin surat. Kalau anak minta itu kan harus baik-baik sama orang tuanya. Bapakku yang tercinta. Apa kabarmu di sana? Baik-baik kah? Gitu-gitu. Pakai surat. Anak-anak zaman sekarang gak kenal surat. Kalau kami ini kenal banget dengan surat. Surat yang wangi. Oh banyak lah. Orang-orang milenial gak tahu. Yang tahu kolonial yang tahu. Nah udah saya minta surat. 3 hari kemudian bapak saya bales. Tak pikir dikasih duit. Ternyata dia fotokopi tangannya, kepalan tangan. Terus di bawahnya minta lagi yang asli menyusul. Jadi minta lagi yang asli ini nyusul. Gak ada duit. Gak ada motor. Ada motor GL Pro, gerakan lutut profesional. Jalan kemana-mana. Nah, saya kuliah sampai ya pengen mewujudkan inilah. Pengen mewujudkan ini. Pengen mewujudkan arti kata sukses ini. Karena dulu saya pikir kalau saya bisa selesai kuliah ya saya akan sukses gitu. Ternyata sekarang saya paham. Ternyata ijazah bukan jaminan untuk kesuksesan. Bukan. Bukan jaminan kesuksesan. Yang punya Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg. Gitulah. Enggak tahu nyebutin nama aja Diamond kok. Sama Bill Gates. Mereka itu mendapatkan gelar kesarjanaannya itu setelah mereka sukses. Jadi tidak ada jaminan. Bukan mentang-mentang saya ngomong, oh bapak ini kapitalis. Enggak, bukan. Maksudnya, saya mau memberikan harapan sama Anda. Yang cuma mungkin sampai SMA, SMK, kuliah nggak lanjut. Kalau itu bukan akhir segalanya. Itu bukan akhir segalanya. Anda masih punya harapan, Anda masih punya hope. Untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi Indonesia gitu. Nah, saya kuliah, jalan, ya kos kampus aktivis. Nah begitu-begitulah Bapak Ibu. Nah akhirnya saya diperkenalkan dengan sebuah peluang usaha.
Makanya saya bilang, jangan lihat hasil, tapi lihat bagaimana kami berproses. Lihat kan bagaimana kami berproses. Dan proses itu akan kami ceritakan secara lengkap. Ya, jadi waktu saya kuliah semester banyak. Saya kuliah semester banyak. Kan Anda tahu kan, saya 13 tahun kuliah, Pak. Jadi tidak mungkin mamanya cuma 2 tahun, 3 tahun terus skripsi. Enggak lah. Pasti karena saya pengabdian saya ke kampus memang luar biasa. Ya saya susah masuk ke kampus itu. Jadi ya saya malas juga untuk keluar cepat gitu. Kayaknya perjuangan kita itu agak kurang gitu. Waktu saya semester banyak, pada saat itu saya lagi garap skripsi. Skripsi karena saya teknik lingkungan, jadi skripsi saya pada saat itu perencanaan sumber resapan air hujan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas air danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hafal. 13 tahun. Gimana nggak hafal? 13 tahun. Itu terus yang dipelototin. Saya lagi garap skripsi, tiba-tiba ada adik kelas saya datang. Terus dia bilang, saya lagi jalanin sebuah usaha. Cuman karena dia masih baru, jadi dia tidak melakukan presentasi. Dia cuman memperkenalkan. Saya lagi punya sebuah usaha. Ini loh, dulu kalau zamannya kita, itu buku biru namanya. Itu zaman-zaman kolonial. Kita itu punya buku biru sama buku hijau. Buku biru marketing plan, buku biru marketing plan sama company profile, buku hijau produk. Dulu kita begitu. Kalau sekarang kan flip chart, spesifikasi dan semuanya kan. Kalau kita dulu buku-buku biru. Karena saya teknik lingkungan, saya lihatlah itu buku. Weh, ada bulat-bulat, Pak. Bulat ketemu bulat, saya bilang, oh molekul atom ini. Karena saya kan teknik lingkungan. Jadi kimia lingkungan kita itu ada tuh molekul atom nih. Bulat ketemu bulat. Udah, tak simpan. Besoknya dia datang. Terus dia bilang, udah dipelajari belum? Saya bilang belum. Di detik itu, dia untuk memberanikan diri untuk presentasi. Sudah dia presentasi. Pas dia presentasi, karena memang saya juga pengen cari usaha tambahan. Saya pengen cari usaha tambahan biar kuliahku ini bisa berjalan dengan bagus. Dia presentasi pertama dia bilang company profile. Ini ada di 93 negara. Saya bilang, wih keren banget nih. 93 negara gitu ya. 93 negara. Terus saya tanya sama dia, butuh kurikulum vitae nggak yang seperti ini? Dia bilang tenang, nggak usah. Saya bilang butuh surat kelakuan baik nggak dari polisi? Kelakuan jahat pun bisa. Yang ngomong begitu. Saya mulai curiga. Ini ada beruang benar di balik batu nih. Saya udah curiga. Pas dia mulai jelasin mengenai produk, saya mulai defense. Woi, mahasiswa teknik jual-jual produk iki. Wah, udah mulai apa? Udah mulai negatif gitulah. Nah, terus saya bilang sama dia, bagaimana caranya saya untuk bergabung? Langsung dia bilang, tenang. Kamu punya duit 2 juta. Kamu nanti kamu joinkan orang 1, maka kamu akan mendapat dulu masih 485.000 rupiah. Saya bilang stop, haram, lebih haram. Ada tajwid haram. Itu cuma 2 orang di muka bumi yang bisa ngomong seperti itu. Saya dan Roma Irama. Jadi saya bilang haram ini. Kamu diperbudak negara Cina kamu. Di atas yang enak, di bawah jadi sapi perah. Pokoknya tak ceramahin, tak tunjuk-tunjuk. Dia menenguai, Pak. Gini, tak pikir gini. Nanti setelah saya ngomong, kan tekniknya begitu. Saya ngomong, terus nanti dia ngomong balik. Peng. Dia ngomong. Dia gini aja. Haram ini. Diperbudak negara Cina kamu ini. Cintai produk Indonesia dong. Dia diam aja. Pas saya sudah habis ngomong, terus dia bilang, sudah? Saya bilang, sudah. Ya sudah, Assalamualaikum. Lah, mana perlawanannya? Tidak ada perlawanan sama sekali pada saat itu.
Tidak ada perlawanan, saya bilang. Alhamdulillah saya menginsafkan anak orang dari bisnis mengejar angin menangkap bayangan. Anda tahu mengejar angin bisa nggak? Menangkap bayangan bisa nggak? Nah itulah bagi saya dulu seperti itu bisnis. Sudah, saya pikir saya sudah menginsafkan anaknya orang nih. Besoknya datang lagi Pak. Tapi membentuk koloni. Bawa upline-nya. Mungkin si ini kan dia tahan aja di situ kan. Pas saya ceramahin dia tahan. Terus sampai di tempatnya upline-nya. Dia tahan nangisnya gitu. Pas ketemu upline langsung. Gitu. Mungkin begitu. Upline. Ada yang menghina usaha kita upline. Upline-nya kan masih baru-baru nih. Masih baru-baru. Orang-orang baru yang silver, bronze. Kayak gitu lah. Masih cupu-cupu lucu-lucuin. Pokoknya Tiansi yang terbaik pokoknya. Upline-nya langsung bilang. Siapa yang hina? Ada kakak kelas kita ke sana. Datang mereka berdua Pak. Ke rumah saya. Saya lagi ngetik skripsi. Perencanaan sumur resapan air hujan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas air danau pengendalian. Hafal. Mau saya ulang lagi kenapa saya hafal? Iya. Datang sini, udah langsung yang kecil ngomong. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Belum saya ngucapin waalaikumsalam. Yang di belakang kacamata. Yang langsung si kecil bilang kayak gini. Itu loh yang ngomong haram dia. Dia yang ngomong haram. Upline-nya di belakang. Yang mana yang ngomong haram itu. Dia duduk langsung. Buku Cash Flow Quadrant. Buku The Cash Flow Quadrant. Dia bilang bisnis ini halal. Saya bilang haram. Dia bilang halal. Saya bilang haram, halal, haram, halal, haram. 15 menit. 15 menit. Dia tanya, apa dalilmu bisnis ini haram? Saya jawab. Enggak tahu. Pokoknya haram, merdeka, haram is the best. Haram is the best. Saya tanya dia, apa yang membuat kau bilang ini halal? Apa dalilmu? Dia jawab, nggak tahu. Pokoknya halal is the best. Jadi banyak orang di luar debat tanpa konsep, ngomongnya itu gede banget. Padahal sama-sama nggak ngerti. Itulah kami dulu, sama-sama nggak ngerti. Sampai di satu titik akhirnya dia bosan. Ya udah kita pulang. Apakah mereka akan datang lagi? Oh pasti. Datang lagi. Makanya nyesal saya gini. Mending dari awal saya join. Jadi biar gak datang-datang lagi. Kalau saya join dari awal. Makanya kalau Anda tunda-tunda join Anda. Itu orang itu akan datang terus. Makanya Anda join dari sekarang deh. Biar itu orang gak datang lagi. Nah. Besok datang lagi Pak. Dengan senyumannya yang menawan. Assalamualaikum. Saya jawab. Waalaikumsalam. Tapi mereka ngerubah strategi. Jadi mereka bilang. Kak Abdi. Kami boleh menumpang di kosnya Kak Abdi. Ngobrol-ngobrol gitu. Soalnya kosnya jam 10 tutup. Oh ya enggak apa-apa. Silakan ngobrol-ngobrol. Ngobrol lah mereka berdua Pak. Yang diobrolin tahu enggak apa? Tiansi. Yang satu buka laptop, yang satu di sini, yang satu di sini, saya di situ. Yang ini buka laptop. Lihat nih. Parade BMW Berlin. Tapi tahu nggak arah laptopnya kemana? Ke sana. Di sini laptop. Orang di situ. Yang dia mau tunjukin di situ. Kenapa arah laptop itu harus ke sana? Gila. Kalau orang-orang kolonial tahu banget lagu ini. Itu. Itu. Kalau denger lagu itu Pak, saya itu adrenalinnya naik. Karena itu lagu Parade BMW. Lagu Parade BMW dulu. Waduh, kita kenal banget tuh dengan lagu itu. Sudah, dilihatin. Wah, saya ini kan manusia normal, bukan malaikat. Telinga saya gini juga dong. Iya kan? Dengar dia cerita, si Anu tuh bintang 6, bonusnya 3 juta. Si itu
Pulang dia biasa naik kapal, sekarang pulang naik pesawat. Panas kan telinga Pak? Panas. Namanya negatif is the best, haram is the best. Gak peduli mau ditunjukin bukti apapun, haram is the best. Haram is the best. Besoknya datang lagi. Anda pernah kehidupan Anda diganggu multi level marketing? Aneh salah satunya Pak. Datang lagi. Pas sampai di pintu saya ngomong. Stop. Bagaimana caranya kamu supaya gak datang-datang lagi? Dia bilang, sabar bro. Duduk dulu mereka. Begini Kak Abdi. Biar kita gak datang-datang lagi. Hadiri seminar ini. Saya lihat. Gak usah tepuk tangan. Hadiri seminar. Saya lihat. Vision seminar. Bagus. Di bawahnya yang gak enak. 100.000. Uang makan saya loh ini. 100.000 harus berkorban. Terus dia bilang. Kalau gak bagus itu acara. Kalau gak terbuka paradigmanya. Saya ganti 10 kali lipat. Teng tung teng. Teng tung teng. Teng tung teng. Pada dasarnya kan udah negatif. Aha. Cara mendapatkan duit cepat adalah kita hadir ke pertemuan itu dan bilang saja negatif. Dia akan ganti duit kita 100.000 kali 10. Berarti 1 juta. Udah. Habis itu saya bilang, saya itu kan harus berangkat berdua. Saya pada saat itu udah punya pacar. Iya dong. Jelek-jelek, kere-kere begini harus punya pacar. Kenapa? Apa fungsi pacar bagi kami? Jadi biar dia menghidupi segala macam kebutuhan kita. Iya dong. Masa laki-laki yang harus kerja? Laki-laki yang harus bayarin makan? Oh, laki-laki macam apa lu? Perempuan dong. Saya bilang, pacar saya ikut. Hati kami 2, jantung kami 2. Kalau saya bergabung kan dia yang bayar. Ya, oke, tenang, ini 2 tiket. Terus saya bilang lagi, aduh mati ini. Saya kan paradigmanya sama seminar itu kan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua, janda-janda tua, yang kayak gitu-gitulah. Tenang, diam, duduk, tidur. Seminar saya pikir seperti itu. Udah, saya teleponlah pacar saya. Kau lagi baikan saya. Iya, orang pacaran masih situ. Pacarku, kekasih hatiku. Coba kalau sudah berumah tangga sampai 25 tahun, 30 tahun. Tulis nama istrinya apa? Kantor polisi. Wih, kantor polisi nelpon. Temannya bapak di kantor polisi. Kantor polisi nelpon. Bukan, istriku. Halo sayang, kantor polisi. Nah, udah. Bagaimana? Kita berangkat gak ke pertemuan itu? Dia bilang berangkat aja deh. Berangkat aja. Daripada kehidupanmu diganggu multi level. Kamu itu harus skripsi sayang. Kalau kamu gak selesai-selesai, kapan kamu harus nikahin aku? Oke, kita berangkat. Berangkatlah kita. Dipinjamin motor sama mereka. Bayangin coba. Dikasih tiket, dipinjamin motor. Betapa berharganya. Karena gak ada yang mereka bisa ajak, cuma saya doang. The one and only, sedangkan upline-nya bilang harus ajak orang, bagaimanapun caranya. Darah taruhan, pokoknya harus. Datanglah, bawa motor. Ternyata tahu nggak? Bintang 8 baru saya tahu. Kalau ternyata mereka pulang jalan kaki. Karena motor dipinjamin ke saya. Bayangin pengorbanan mereka. Makanya saya sama upline-upline itu begitu sangat luar biasa sekali mereka. Dari orang negatif saya terus jadi positif. Gara-gara itu. Nah, kita hadir di seminar. Saya udah sepakat nih sama istri saya. Pacar. Belum istri. Udah sepakat. Pokoknya nanti kita di luar. Kayak di luar-luar gitu. Kayak di situ. Kita di luar, kita lihat dia. Kita hai aja. Hai. Terus kita pulang. Wah, ide bagus. Oke. Pas
kita di luar, kita lihat mereka. Mana ya mereka ya? Gak ada. Akhirnya masuklah kita. Pas masuk kita udah disiapin kursi sama mereka. Pas kita masuk dari belakang, udah kursi di depan, agak di depan. Terus mereka bilang, hei, sini. Saya gandengan tangan saya sama pacar saya. Mati kita ini, mati. Gak bisa pulang kita ini. Pokoknya udah kita duduk aja. Pas kita mau masuk itu Pak, pas kita masuk, kita pikir cuma 1 jam 2 1 itu. Kita pikir kita bisa pulang lagi. Gak bisa pulang, kenapa? Prosesi, pintu ditutup. Eng, ing, eng. Disitulah kita deng. Kayak kambing conge. Duduk gini, lihat orang kanan kiri. Apalagi MC-nya. Pas mari kita sambut MC kita yang luar biasa. MC kita tadi ganteng Pak. Bagus, bahasanya lembut. MC ku kemarin di pertemuan seperti ini, kumisan. Kumisnya itu bukan cuma 1 bibir. 2 bibir lewat. Bapak Ibu sekalian. Wush, 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 wush. 2 bibir. Lagunya Bon Jovi. It's my life. Orang disuruh berdiri. Dia kayak militer gitu Pak. Orang jadi takut. Orang bukan semangat, takut. Lagunya habis itu lagu ada itu. Aserehe, ha, rehe, na 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 na, bidi bidi. Nah itu. Nah itu dia. Itu 1. Aserehe. Lagu-lagu top zaman kami itu. It's my life. Bon Jovi. Wah, kita rock and roll memang dulu itu. Aserehe. Udah, kita duduk. MC-nya ngomong kayak gini. Bagi Anda, sekarang kita mau dengar pembicara utama. Bagi Anda yang handphonenya masih bunyi, kita banting rame-rame, setuju? Langsung ngomong semua, setuju. Saya kan aktivis, mahasiswa. Saya bilang ini pertemuan gak benar kalau sudah seperti ini. Gak benar pertemuan seperti ini. Saya mau berdiri. Sat, istriku tahan. Ngapain kau berdiri? Ngapain kau marah? Kau gak punya handphone. Oh iya. Yang tadinya saya, kau gak punya handphone. Gak jadi marah. Gak jadi marah. Udah. Datanglah pembicaranya. Pembicaranya pada saat itu gagap. Dia bilang gila yang gagap aja bisa. Masa saya nggak bisa? Tapi tetap istri saya bilang jangan positif. Oh haram. Kami golongan haram. Bener lama sekali saya positif Pak. Lama sekali. Lama minta ampun. Saya udah mau positif gini istri saya bilang jangan positif. Oke haram. Haram lagi. Udah. Sampai pada di titik beliau pembicara itu dia bilang. Dia bawa BMW-nya di depan kuburan bapaknya. Terus dia bilang begini. Saya terima BMW ini 3 bulan setelah bapak saya meninggal. Anda jangan sampai seperti ini. Tiansi akan tetap besar walaupun Anda bergabung atau tidak bergabung. Nah maksud saya. Senakal-nakalnya orang. Sekurang-kurang ajarnya orang. Setidak pedulinya orang. Pada saat itu saya disentil dengan orang tua. Kata orang tua. Saya langsung bilang, bismillah. Langsung detik itu berubah. Berubah. Sangat berubah. Kenapa? Karena tujuan saya kuliah di Jogja ini apa? Tujuan saya kuliah apa? Membahagiakan orang tua, titik. Nih kalau ada jalan yang lebih cepat untuk bisa membahagiakan orang tua, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Udah. Saya selesai pertemuan itu, saya semangat, saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. 2 bulan saya bisa beli motor, 4 bulan saya bintang 6, 1,5 tahun saya bintang 7, saya di bintang 7 menikah, nanti saya cerita. Di bintang 8 baru saya terima mobil Mercy, 2,5 tahun saya terima mobil Mercy. Perjalanan berlanjut, pasang surut ya, patah tumbuh hilang berganti. Akhirnya sekarang saya 3 Diamond Gold Lion dan saya terima semua reward.
saya sudah terima semuanya. Dari orang yang kalau mau dibilang tidak punya apa-apa. Nah, ini 2003 saya bergabung. Nih, gini wajah saya. Jangan terlalu dilihat lama, nanti kesurupan. Nih. Pak Louis Silver Lion, saya New bintang 5. Jadi saya harus kejar. Upline bilang, penjual panci penerima plan datang. Pak Louis, saya bilang, saya harus kejar ini, saya harus foto sama dia. Saya foto, saya kejar habis-habisan bintang 5. Saya bisa foto sama Pak Louis. Gini, saya pikir Pak Louis senang, padahal tutup hidung. Karena anak teknik Pak, bau limbah. Bau limbah nih dia tuh. Coba Anda lihat. Terawang lagi. Lihat terus. Udah kesurupan belum? Ini saya di awal join Bapak. Bukan langsung simsalabim. Allahu Akbar. Ini kalau dibandingkan sama sendal di masjid. Ditaruh di situ, orang akan lebih milih sandal. Sandal berguna, orang ini nyusahin Pak. Nggak ada gunanya ini orang. Begini tampilan saya dulu, 2003. Tapi saya jalan terus. Impian saya di awal apa? Saya cuma pengen beli motor. Nah, saya cuma pengen beli motor. Ini. Saya harus tutup mukanya, karena biar istriku nggak ngerti siapa mantan saya ini. Istriku coba kletekin di laptop itu, siapa orang ini. Ya nggak bisa dikletekin lah, gimana sih. Saya cuma pengen beli motor. Saya pengen seperti orang lain Pak, pacaran di motor Pak. Kita jalan kaki berdua, walking on the street. Saya pengen lihat orang lain naik motor pas di lampu merah. Pacarnya ini spion, pacar cowoknya ngelihat ke pacar ceweknya di spion. Lihat-lihatan. Saya pengen seperti orang-orang lain yang naik motor Pak. Pas ngelewatin polisi tidur yang tadinya kacanya begini. Tiba-tiba pluk. Saya nggak ngalamin itu. Saya pengen Pak naik motor. Pas di lampu merah. Lihat-lihatan di situ. Tangan cowok di paha ceweknya. Paha gini. Gesek-gesek gini. Pas udah bintang 5. Uangnya udah kecukup. Saya sudah datang. Beli motor. Mau beli motor. Pas mau ke Yamaha. Lihat pamflet. Dijual. Honda Legenda 2. Hadiah Polytron. Mini Compo. Belok saya langsung Pak. Nggak peduli mereknya apa. Yang penting ada motor, ada Polytron, titik. Orang lain beli motor, diantar ke rumah Pak, naik mobil. Kalau saya enggak, saya bawa dari sini aja. Saking luar biasanya saya. Apakah impian saya Mercy? Nehi. Tidak. Apakah impian saya kapal pesiar? Bukan. Wong saya di presentasi pertama kali aja dibilang ini penghasilan 40 juta per bulan, saya langsung hang kok. Neurotransmitter saya putus satu-satu. Tung. Villa mewah ini dapat 1 miliar. Ketawa saya Pak dulu Pak. Tapi pas di presentasi, nanti kalau kamu jalankan bisnis ini, kamu bisa punya motor. Saya langsung bilang, motor. Iya, saya tidak termotivasi dengan BMW, kapal pesiar, pesawat mewah, puluhan juta. Tidak. Saya cuma dibilang begini. Kalau kamu bisa jalankan bisnis ini, 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan kamu bisa beli motor. Uang kuliah kamu bisa bayar. Dapat penghasilan 1 juta saja 1 bulan. Saya langsung bilang, nah ini. Maksud saya adalah, tidak semua impian orang itu bisa diakomodir dengan ini. Tapi orang itu punya dream masing-masing. Jadi bagi Anda yang member, Anda presentasilah. Anda tahu dulu dia apa. Hot buttonnya apa. Baru semua bisa masuk. Begitu. Aplausnya Pak. Ya Allah, yang tepuk tangannya kenceng, kasih rezeki yang melimpah ya Allah. Saya ancam pakai Tuhan terus pokoknya sekarang. Biar gak ngantuk.
ini Pak, motor pertama saya. Semua hal yang besar berawal dari hal-hal kecil. Semua hal besar berawal dari hal kecil. Saya tidak pengen punya Mercy, pengen punya segala macam. Nggak ada. Nah, 2004 saya menikah. Saya belum jadi manusia. Belum. Saya pada saat itu masih tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Klorofilnya masih ada, masih tumbuh-tumbuhan. Anda lihat kan? Nih, pipinya tuh. Nah, saya menikah. Tujuan saya memang salah satunya adalah kalau saya nanti bintang 7, saya pengen menikah sendiri. Menikah. Karena Pak, muka jelek kayak begini, udah gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Satu-satunya wanita, perempuan di dunia ini yang suka sama saya adalah perempuan ini. Nah, sudah dia ultimatum. Kalau kamu tidak tamat, kalau kamu tidak berhasil menikahi saya akan cari orang lain. Wow. Kalau nggak ada dia Pak, last woman standing. Kalau aku kehilangan dia, fix pada saat itu saya akan jadi homo. Nggak ada perempuan yang suka. Satu-satunya perempuan di dunia dia yang suka. Ini nih, lihat nih. Saya menikah. Ada orang bilang sukses dulu baru menikah. Sejarahnya orang-orang sukses nikah itu sama-sama mereka dari bawah. Sama istrinya. Nggak lihat Habibie, Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, Soeharto, semua dari bawah. Ngapain takut menikah? Tapi kan saya kan masih kelas 2 SMP Pak. Oh bukan kamu. Bukan. Yang udah mapan lah ya. Begitu. Kalau udah saatnya bonus udah banyak nih. Bagi-bagi yang bintang 7 nih. Bonus udah banyak. Udah banyak. Menikahlah. Menikah itu banyak kannya. Gitu. Tapi pacar saya nggak ada Pak. Ah itu dia. Cari dulu. Cari dulu. Ngapain duit banyak tapi jadi jomblo. Saya 2004 menikah. Nah, saya terima Mercy 2006. Ini saya wisuda nih. Wih, keren kan? Wisuda. Jadi saya wisuda itu setelah saya Silver Lion. Mobil saya lebih bagus daripada mobil rektor. Lebih bagus. Iya dong. Iya dong. Mobil saya ini kalau mamanya rektor mau kemana, dia bilang. Waktu saya lagi ngurus-ngurus skripsi itu. Dia bilang, nanti mobilmu dipinjam ya dipakai. Oke bos siap, yang penting saya lulus. Aman. Jadi kisah nyata nih ya. Waktu saya wisuda, waktu saya maju meja hijau, sidang skripsi. Dalam ruangan skripsi nggak ada pertanyaan satupun mengenai perencanaan sumur resapan air hujan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas. Tidak ada. Tidak ada. Gimana mau ada Pak? Anda kalau mamanya sidang, Anda nyiapin kuenya kan dos-dos kecil. Kalau saya dos gede. Dos gede. Yang harganya 500 satu dos. Saya kasih satu-satu. Jadi mereka dosen-dosen itu, wah. Jadi ngobrolnya apa kok? Kuenya. Apa kue apa? Wah iki apa loh? Enak. Ngobrol gitu dulu. Nggak saya bilang. Mereka berhenti ngomong. Enggak gitu juga hiperbola. Saya ditanyain. Tiansimu jalan toh ya? Jalanlah Pak. Jadi kan kebetulan ada dosen saya. Kakaknya punya rumah di Bromo 18. Kan saya beli rumah di situ cash. Jadi kan sempat ditanya. Itu tanahnya siapa? Oh, orang MLM itu. Orang Tiansi. Nah gitu. Jadi dia tahu. Mereka tahu. Abdi namanya. Orang Tiansi. Oh gitu. Dia bilang. Tiansi masih jalan po. Emang produk semahal itu. Emang banyak orang yang beli. Tanya. Akhirnya saya jawab Pak. Saya jawab. Saya ambil ini. Saya ambil flip chart. Bagaimana? Ada papan tulis. Saya presentasi. Anda akan dibantu. Perusahaan, 2 perusahaan. Perusahaan support. Dan perusahaan supply. Dan Anda akan dibantu tim. Setengah jam. Nggak nyampe setengah jam. Saya pulang. Dia tanya. Mau nilai apa? Nggak, soalnya mereka sudah menghargai saya. Dosen-dosen saya sudah menghargai saya. Orang sudah sesukses ini masih mau melanjutkan kuliah. Karena
Pada saat itu Pak, ada aja alasan saya. Ada aja pembenaran, ada aja 1000 alasan saya untuk tidak melanjutkan kuliah saya. Tapi saya cuma mikir satu. Kuliah ini menyempurnakan agama. Kuliah ini menyempurnakan agama. Kenapa? Karena ini doa orang tua saya. Ini doa orang tua saya nih. Mau sesukses apapun kamu, kalau belum selesai kuliah, apa orang tua bilang? Ya mama pengen ngerasain kayak gitu, hadir, foto-foto wisuda gitu. Akhirnya saya lanjutin Pak. Makanya saya bilang bagi Anda yang mahasiswa. Bagi Anda yang mahasiswa. Kuliahmu nomor 1. Nomor 1. Tiansimu nomor 2. Jalanin dua-dua itu setelah kamu lulus wisuda. Jadikan tiansi sebagai prioritas utama. Banyak orang-orang lulus dengan IP bagus. Tapi sukses di tiansi. Pak Rizky Kanata, Ruli Wahyudi. Cum laude semua. ITB pula. Elektro pula. Lulus, bagus, direktur pula. Apa alasanmu? Apa alasanmu? Itu bagi yang mahasiswa. Jadi jangan lupakan kewajiban utamamu. Karena di situ ada doa orang tua kita. Di situ ada impian orang tua kita. Tiansimu nomor 1 dan kuliahmu nomor 2. Setelah kuliahmu selesai, jadikan tiansi sebagai prioritas nomor 1. Plus buat Anda semuanya. Saya terima Mercy 2006. Saya terima Cash Reward Yachts 2010. Cash Reward Yachts berarti tiap pemilihan presiden 5 tahun sekali. Saya terima Cash Reward Yachts 2010. Saya terima Cash Reward Plan sama mobil HRV. Jadi saya suka mobil yang gratisan memang. Kalau ada yang gratisan ngapain bayar? Apalagi cicil. Saya dapat plan, istri saya dapat HRV 2014. Terus 2016 saya terima Cash Reward Villa Puncak. Ada orang bilang di atas enak jadi tukang perah, di bawah jadi sapi perah. Di atas yang enak, di bawah jadi sapi perah. Ini yang jadi sapinya, ini yang merah. Ini upline downline. Upline downline. Maybe the only one di Indonesia yang bisa terima bareng upline downline. Satu panggung villa. Satu panggung villa berdua. Tertinggi. Nah ini kami dapat nih. Jadi bukan masalah siapa yang duluan siapa. Enggak, bukan. Siapa yang lebih kerja keras. Dia yang akan dihargai lebih banyak. Santai aja. Pertanyaannya adalah, belum siapin ambulans di sana, UGD. Pertanyaannya adalah, berapa cash reward villanya Pak? MLM apa? MLM itu cuma rekrut orang doang. Berapa uang villanya itu berapa sih? Yang paling bawah. Anda mau terserah bilang saya edit kah atau apalah atau apa, terserah Anda. Terserah Anda. 16 Maret saya ditransfer ini. Ditransfer. Uang villa. Tapi uang villa ini coba lihat. Kalau utangmu 38 juta. Utangmu 38. Saya kasih Anda 38 juta. Nyoh. Saya masih punya uang berapa? 1,2. Orang lain, pengusaha Pak, untuk dapatin 1 miliar di bank, dia harus berani untuk mengagunkan sertifikat tanah senilai 4M lebih. Dan dia harus bayar cicilan senilai puluhan juta. Kalau kita tidak, dikasih terus nih. Dan Anda masih bilang MLM tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Terus mau apa? Yang Anda lihat orang yang gagal. Yang gagal banyak Pak. Banyak. Yang gagal banyak. Yang sukses sedikit. Begitu hukumnya. Beruntung Anda bisa datang ke pertemuan ini. Saya mungkin
share sama Anda seperti ini. Tapi pertemuan ini bukan untuk saya kok. Besok saya pulang, saya ke Jogja lagi. Tapi pertemuan ini mungkin dibuat memang untuk Anda. Anda lihat nih. Dan tahu nggak Pak? Uang ini. Belum uang pesawat. Belum uang kapal. Belum uang Mercy. Belum uang BSI. Bonus sharing internasional per 3 bulan. Belum bonus penjualan per bulan. Dan belum bonus perkembangan per minggu. Belum. Jadi kalau umpamanya Anda lihat ada orang MLM bisa beli IS 3M lebih secara cash, memang begitu adanya. Kamu masih mempertanyakan sistem MLM, sekolah di mana, Pak? Lucu. Anda mainnya kurang jauh. 2003 15 Oktober, Anda boleh searching di majalah bisnis, Warta Ekonomi. Orang lama pasti tahu. Warta Ekonomi 15 Oktober 2003. Itu nomor 1 merilis 100 pemasar terkaya Indonesia. 100 pemasar terkaya Indonesia. Dan Anda tahu nomor satunya siapa? 2003. Louis Tendean dari Tiansi. Warta Ekonomi. Terus apa yang kita mau percaya? Coba deh Pak, pikir deh Pak. Ini rumah saya dulu Pak. Ini rumah orang tua saya. Dan saya 20 tahun di sini. Saya itu orang tidak punya Bapak. Kalau saya sudah tahu saya tidak punya. Saya harusnya lebih bekerja keras daripada yang kemarin. Jangan Anda sudah miskin banyak mengeluh. Banyak analisa. Mau apa? Bayar, beli pampers anak aja nggak bisa. Ditawarin bisnis seperti ini. Ngomongnya itu gede banget. Bukan di Surabaya ya. Di Jogja. Orang Surabaya ape-ape. Keren. Orang-orang Jogja itu saya tawarin kayak gitu. Gayanya Pak. MLM. Padahal honorer. Ya Allah. Jogja ya. Kalau Surabaya toh. Surabaya sekali dipresentasi langsung join. Langsung. Lihat aja nanti. Coba lihat nanti. Ya lihat aja. Ini rumah saya Pak. Dan Anda tahu. Ini bukan rumah beli orang tua. Ini rumah dinas. Rumah dinas. Rumah dinas. Jadi memang ekonomi keluarga kami yang mengharuskan saya bekerja keras habis-habisan. I don't have a choice. Saya tidak punya pilihan lain Pak. Itu memang yang membuat saya pun habis-habisan di bisnis ini. Karena saya sudah bakar jembatan. Di depan saya udah banyak yang tahu saya pasti sukses. Saya tidak bisa mundur. Jadi saya maju terus. Berapa kali saya kena kendala. Waktu di bintang 7 jaringan saya rontok. Di Silver Lion kaki 1,2 M saya habis. Tapi saya tidak peduli. Tidak peduli. Tidak bisa. Saya bilang ini yang akan saya ceritakan di panggung nanti kalau saya jadi Vision Seminar. Seperti ini ekonomi kami. Saya pengen merubah hidup. Bagaimana caranya? Sudah dikasih Tiansi. Kenapa saya mau harus sia-siakan? Benar nggak? Ya Allah yang jawab benar kasih rezeki yang melimpah ya Allah. Plus 62, plus 62. Ini kos saya. Nah, ini kosan saya nih. Ini saya home meeting di sini nih. Di sini saya home meeting. Nih, ini kamar saya nih, ini jendelanya. Sini saya nih. Ini. Begini kami dulu, Pak. Jadi, saya ini kan orang yang nggak punya motor. Saya ini kan kos-kosan. Saya ini anak tidak mampu. Bisa nggak? Saya bisa. Saya bisa. Kalau sudah tahu miskin, jangan banyak mengeluh. Kalau sudah tahu miskin, bangunmu pagi. Kalau sudah tahu miskin, jangan lalai sholatmu. Sudah tahu miskin, sholat lalai. Mengeluh banyak. Maksiat digedein. Gimana kamu gak miskin terus?
Coba Pak sadar diri, karena tidak ada orang yang bisa merubah Anda kecuali Anda sendiri mau berubah. Ya Allah, yang tepuk tangannya keras, ya Allah. Amin. Amin. Ini loh. Karena saya sadar saya miskin Pak. Saya itu home meeting. Waktu saya jatuh di bintang 7. Ini true story. Waktu di bintang 7 saya jatuh. Bonus saya tinggal 720.000. Di bintang 7. Di situ. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya home meeting jam 8 pagi. Karena saya tahu mahasiswa ada yang masuk jam 10. Jam 8 dia masih santai. Saya presentasi jam 10 pagi, saya presentasi jam 12, presentasi jam 4 sore, sama jam 7 malam. Saya home meeting di waktu-waktu itu. Tidak berhenti. Kalau sudah tidak tahu jatuh bisnismu, wake up, berusaha. Karena cuma itu obatnya, tidak ada yang lain. Bagi Anda yang lagi menjalankan bisnis ini, tidak ada obatnya yang lain. Apa obatnya yang lain selain berusaha? Makin Anda diam, makin stres. Benar. Makin diam, makin stres. Tapi makin Anda melakukan, makin bagus bisnismu. Ini saya sekarang. Tuh. Saya agak lambat punya rumah. Karena saya harus belikan rumah orang tua saya. Saya belikan rumah orang tua saya waktu usia pernikahan mereka ke 39 tahun. Saya hadiahin rumah 500 juta. Cash. Cash. Mobil 2 saya beli, haji, umroh semua sudah. Jadi pas sudah semua, saya bikin rumah. Ini saya renovasi. Pokoknya saya renovasi sekitar 700-an juta deh. Saya renovasi itu. Cash ya. Cash. Mohon maaf. Cash. Ini lambangnya Pak, lambang Tian sini. Jadi kalau Anda masuk ke komplekku itu Anda akan dibilang, rumahnya Pak Abdi di mana? Oh, yang di belakang. Yang kayak film Indosiar itu loh. Iya, gitu. Ini kamar mandi saya dulu. Wih, Anda nggak perlu ke Gunung Titlis main ski es. Lumut semua Pak. Jadi kalau mau masuk ke kamar mandi, tiap minggu ada saja yang kedengaran bunyi. Kejebuk. Siapa lagi itu? Nanti dilihat ada yang megang pantar. Nah dia berarti. Iya. Nih. Ini kamar mandi. Ini sekatnya cuma sampai sini Pak. Ini tempat makan. Tempat masak. Segala macam aktivitas di sini. Baik yang kecil maupun besar. Pasti kedengaran. Oke? Kedengaran. Jadi kalau kita makan, harus tanya dulu. Ada yang mau ke kamar kecil? Tidak ada. Aman. Makan. Ini nih. Nih tuh. Kan? Nih. Kamar mandi. Sekarang kamar mandiku kayak gini. Biasa. Tapi ini saya sudah rubah lagi. Karena sekarang itu hotel-hotel nggak pakai bedroom lagi. Nggak pakai bathtub lagi. Hotel-hotel itu udah showernya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini aja, di sini ada. Ada semua showernya. Ada. Airnya macam-macam. Mau pakai air gawar, air taraf, air apa. Yang belum pernah masuk hotel ngomong gini. Ngono po? Oh, bukan, ngapusi. Ini Pak. Nah sengaja memang saya bikin kamar mandi saya gede itu. Soalnya kalau umpamanya saya sama istri bosan malam Jumatan di tempat tidur. Kita bosan malam Jumatan di tempat tidur. Saya tinggal kode istri saya. Honey bunny sweetie. Iba, Andre. Udah. Mandi di sini Pak. Pakai siram-siraman kita. Tuh, air panas, air dingin. Jadi kita tuh siram-siraman berdua. I don't wanna close my eyes. Gitu. Pakai shower. Nah kalau Anda bagaimana mau siram-siraman? Pakai gayung, kelakuan si kucing karo.
Nah, ini perjalanan luar negeri saya ya. Kalau mau diceritakan, belum ada ini juga. Oh tuh, belum. Ini belum semua masuk karena ini kan file kapan, file lama, saya malas ngedit lagi gitu. Banyak yang belum masuk juga di sini nih. Pokoknya banyak lah. Saya sampai bosan keluar negeri, Pak. Bener, serius, bosan. Karena jujur, kalau saya me time saya itu rumah. Me time saya TV, me time saya itu laptop. Saya sangat menikmati hidup dengan hal-hal itu. Luar negeri, saya tidak peduli. Cuman karena dikasih gratis, harus berangkat. Karena saya bukan orang yang di Facebooknya ketulis, hobi, traveling. Jalan-jalan kemana? Ke Diri doang. Paling jauh kemana? Jembatan Suramadu. Foto-foto, selfie-selfie. Tidak, saya tidak suka luar negeri. Tapi saya harus berangkat ke luar negeri. Macam-macam beberapa kali. Kemana-mana deh, udah. Saya udah kemana-mana Pak. Udah bosen. Besok mau ke Paris. DHO Paris, DHO nanti itu kita Jerman, Belanda, Belgia sama Paris. 4 negara lagi. Glory trip dari kantor. Dengar-dengar ada 2 negara tuh, tinggal dipilih. Kalau nggak Yunani, Itali, GT. Makanya anda yang nggak perjuangin GT, Menara Pisa, menunggu. Anda mau posting foto gini, pas Pisa miring, terus anda begini. Jangan cuma di Singapura yang gini. Ini orang-orang keluar negeri pasti tahu. Kalau orang-orang belum keluar negeri nggak tahu. Kalau orang-orang cuma sampai di jembatan Suramadu nggak tahu ini, nggak tahu. Bisa. Makanya berjuang. Bintang 7, bintang 8, perjuangkan. Karena dengan anda berangkat ke luar negeri pun itu adalah salah satu cara bagaimana anda bisa mensyukuri anda berada di bisnis ini. Kenapa? Karena anda berjuang dan anda berprestasi. Dah semua. Ini yang paling foto yang menurut saya ini yang paling luar biasa. Ini bukan menara Telkomsel ya. Ini menara Eiffel. Biar lebih sahdu, Pak putarin musiknya Pak agak kenceng Pak. Anda sambil lihat fotonya ya. Sambil lihat fotonya Pak. Bapak Ibu, kenapa foto ini saya tampilkan salah satu the best picture yang pernah saya dapatkan? Karena saya menikah sama perempuan ini lama. Saya menikah 15 tahun, saya pacaran 4 tahun. Nah, waktu saya berjuang di bisnis ini, waktu di awal-awal kami menikah itu pisah daerah. Karena memang bisnis saya lagi hancur, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dengan istri. Istri saya di Jakarta, saya di Jogja. Nah, waktu saya home meeting di daerah Condong Catur, mungkin ada yang tahu. Condong Catur itu hujan deras. Terus kita mampirin motor ke satu gubuk. Ya. Kita duduk 2 orang. Terus saya ngomong gini sama dia. Kalau abang sukses, abang akan ajak kamu ke Eiffel. Itu pernah saya tulis di Facebook saya. Abang akan ajak kamu ke Eiffel. Pas kita ke Eiffel berdua, saya lagi lihat handphone. Lihat kamera, hasil-hasil dari kamera, lihat. Terus tiba-tiba istri saya nyender, karena kan itu kan kapal. Ada keliling kapal. Istri saya langsung nyender, istri saya langsung peluk. Terus istri saya langsung bilang, saya bangga punya suami macam kamu. Makanya saya tampilin. Saya langsung bilang, kenapa ini? Dia bilang, ingat gak waktu di Condong Catur? Kamu janjiin kalau
Saya agak melankolis memang kalau cerita ini karena betapa peran pendamping ini memang luar biasa sekali. Udah, dia bilang, ingat nggak waktu di Condong Catur kamu bilang kamu akan bawa saya ke Paris. Akhirnya saya bisa ke Paris. Ke Paris ini DHO lagi, saya berangkat sama istri saya juga. Dan saya berangkat sama orang tua saya juga. Semua. Next Pak. Oke. Nah, ini terakhir. Orang-orang selalu bertanya, kenapa mereka berhenti? Yang selalu ada di kepalanya orang-orang adalah, kenapa ya mereka gagal? Kenapa ya mereka berhenti? Kenapa ya mereka begini? Kenapa ya mereka begitu? Hari ini saya kasih tahu sama Anda, kenapa Anda tidak bertanya, kenapa kami bertahan? Kenapa Anda nggak bertanya, kenapa kami masih di sini? Kenapa Anda nggak bertanya, jatuh bangun kami di bisnis ini, kenapa kami masih hadir di ruangan ini? Kenapa Anda nggak pernah tanya itu? Kenapa Anda selalu bertanya kepada orang yang gagal? Tanyakan kepada kami. Kalau Anda mau bertanya sama kami, kenapa kami bertahan di bisnis ini? Karena ada senyum yang kita harus bahagiakan dari orang tua kita. Karena ada anak-anak yang harus kami bahagiakan. Karena ada orang tua yang menunggu kami naikin haji mereka. Karena harus ada mantan yang menyesal. Gagal atau berhasil biasa. Makanya kalau Anda ngerasa saya mau gagal nih, keep terus, dayung sepedamu, terus naikin terus, jangan takut, nggak usah takut. Kalau Anda tanya sama kami, orang-orang di depan ini, perjuangan apa yang sudah kami lakukan? Kami siap bercerita 7 hari 7 malam sama Anda. Kalau cuma hasil 1 jam kami bisa cerita, tapi kalau Anda tanya proses yang kami alami, 7 hari 7 malam gak bakal habis Pak. Anda cuma lihat 1%-nya Abdi Suardin melalui slide. Yang hanya 20 slide. Tapi Anda tidak pernah melihat air matanya Abdi Suardin. Ditolak orang. Dihina orang. Bagaimana membuktikan ke orang-orang? Mereka bilang MLM apalah, bisnis apalah. Kami harus membuktikan itu. Di tengah orang lain harus jangan beginilah, jangan begitu. Kami keep terus berjuang. Karena kami tahu ikan mahal itu selalu menentang arus. Kami mengerti. Kami bukan ikan mati yang mengikuti yang mengikuti air mengalir. Orang bilang hiduplah seperti air mengalir. Hidup Pak seperti air mengalir itu apa Pak? Kotoran sama ikan mati. Titik. Makanya kami dengan bisnis ini kami jalankan benar-benar. Terlalu banyak dendam yang kami pengen buktikan ke orang-orang. Terlalu banyak uang yang sudah kami investasikan dengan bisnis ini. Terlalu banyak pikiran yang sudah kami curahkan dengan bisnis ini. Terlalu banyak ketawa orang yang siap kami bungkam dengan kesuksesan di bisnis ini. Tidak peduli harga diri nyawa taruhannya Pak. Harga diri nyawa taruhannya. Mau dilecehin orang segala macam, kita cuma bungkam dengan satu hal, sukses. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tanya sama saya, kenapa saya bisa berjuang gila-gilanya di bisnis ini? Ini, 2 orang. Tidak ada yang lain. Bapak saya tamatan SMA. Bapak saya ini orang Bugis. Mama saya orang Palu. Ini cuma tamatan SMA Pak. Impian terbesar saya ini. Kami dari keluarga susah Bapak. Kami dari keluarga tidak punya. Bapak saya cuma pegawai negeri biasa. Ibu saya cuma pegawai negeri biasa. Saya berjuang untuk mereka. Nggak ada yang lain. Anda mungkin nggak pernah ngerasain orang miskin itu selalu dilecehin orang. Dihina orang. Dan saya nggak mau.
Saya ngelihat beberapa pengalaman hidup bapak saya sama ibu saya. Berantem gara-gara uang. Dihina orang gara-gara tidak ada uang. Dendam saya dengan namanya miskin, Pak. Jadi orang miskin itu tidak enak. Dihina orang, dicaci maki orang. Makanya apapun yang terjadi dalam bisnis saya, tidak. Allah pasti lihat perjuangan saya. Mana ada orang yang tidak mengalami rasa jatuh, Pak? Jatuh, tersungkur. Orang biasa jatuh tersungkur selesai. Tapi saya mau jadi orang yang luar biasa. Jatuh tersungkur saya bangkit lagi. Jatuh tersungkur saya bangkit lagi. Sampai alam semesta itu bosan mau ngasih kegagalan dengan saya. Ada air mata bahagia yang harus saya lihat dari mata mereka. Nggak punya rumah. Pensiun mobil nggak ada. Saya agak melankolis kalau cerita ini, Pak. Karena saya tidak percaya loh, sampai detik ini saya bisa seperti ini. Saya tidak percaya. Mobil tidak ada. Motor cuma satu. Pensiun 2006. Tapi belum pernah saya lihat orang tua ini menangis di mukaku. Depan saya. Belum pernah. Saya melakukan bukan untuk orang lain, Pak. Pada saat saya gagal, saya lihat foto mereka. Saya bilang, enggak, mereka harus bahagia. Saya jalan lagi. Saya bangkit lagi. Jaringan saya hancur, saya bangkit lagi. Allah pasti bersama saya. Saya selalu yakini hal itu. Makanya saya tidak bosan-bosannya. Sampai bosan kali alam semesta mau kasih kegagalan sama saya. Tapi saya bangkit lagi, bosan lagi. Sampai udah deh, suksesin aja deh. Saya beliin mobil 2 kali ya. Saya beliin rumah yang 500 juta. Rumah yang pertama saya renovasi 80 juta. Umroh sudah. Haji alhamdulillah sudah. Mau diajakin keluar negeri. Gak bisa-bisa. Karena dua-dua harus berangkat. Yang satu sakit lah. Pinggangnya lah, nggak mau keluar negeri lah, dingin. Tapi saya bujuk, saya bilang, Mak, Pak, saya kebetulan ada perjalanan ke Paris. Saya sama istri. Mau Papa ikut Tumben, nggak tahu kenapa Mama saya bilang, iya, Mama mau lihat Paris. Jadi saya mau ngajak mereka berdua ke Paris. Bagi saya, Pak, orang tua segalanya. Jadikan orang tuamu raja. Insya Allah rezekimu akan kayak raja. Kalau umpamanya rezekimu masih tersendat. Mungkin ada tangan yang belum kamu cium. Mungkin ada kaki yang belum kamu basuh. Niatkan semua untuk mereka. Insya Allah. Tuhan itu suka sekali dengan anak-anak yang mau membahagiakan orang tuanya. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda berkembang, niatkan semua untuk mereka. Orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan orang tua kita sehat semua. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, mudah-mudahan mereka di atas bangga sekali dengan lihat nantinya saatnya kita sukses. Makanya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Kalau mau dibilang dengan bisnis ini, saya masih mau kejar direktur. Saya masih mau kejar yang lain. Ibu saya sampai bilang, udahlah nak,
Udahlah, wujudin semua mimpimu. Udah mama sama papa. Sudahlah. Saya bangga sekali punya mereka. Doa mama ini luar biasa loh Pak. Luar biasa. Kalau kamu mau sebuah goals itu tembus. Telepon ibumu ngasih tahu, "Ma, saya lagi ngejar ini." Saya begitu sama mama saya. 2 kali keajaiban dalam bisnis saya. Karena campur tangan doa mama saya. Yang pertama waktu saya terima Mercy. Tahun 2006. Itu saya baru 2 bulan bintang 8. Baru 2 bulan bintang 8. Semua saingan saya bronze line semua. Saya baru 2 bulan bintang 8 di situ. Orang bilang gak masuk akal nih 2 bulan bintang 8. Habis ikhtiar saya lakukan, saya telepon mama saya. "Ma, saya lagi ngejar BMW. Doakan saya bisa dapat." Mama saya cuma bilang, "Dapat. Bismillah, dapat." Dan apa yang terjadi? Agustus, setengah 12, tanggal 31 Agustus, saya diumumkan sebagai penerima BMW. Yang kedua, keajaiban kedua yang saya sampai sekarang tidak berpikir masuk akal. Terima villa kemarin 2016, tidak ada yang memprediksi Abdi Swardin satu Indonesia kalau Abdi Swardin akan terima. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memprediksi. Oh, Abdi Swardin anak baru kok. Baru kemarin terima pesawat, masa mau terima villa? Tidak ada. Tidak ada satupun, satu Indonesia ini memprediksi Abdi Swardin bisa terima. Saya telepon mama saya. "Ma, saya lagi ngejar villa. Bantu doa, Ma." Mama bilang, "Dapat." Dan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima villanya beserta upline. Saya mau kasih satu rumus yang kami pakai pada saat itu. Upline saya pasrah. Upline saya bilang, Pak Ucam bilang, "Kayaknya kamu yang keterima." Saya bilang, "Kau yang keterima." Sama-sama ikhlas. Akhirnya memang ilmu ikhlas itu adalah ilmu paling tinggi. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah rezeki akan mengalir. Rezeki itu akan mengalir. Ini keluarga saya, keluarga inti saya. Namanya Gaza Langgai Generasi Swardin, Gazia Nagaya Cintania Swardin, Gaitsa Khadijah, Namomi Swardin. Semua Swardin. Karena saya pengen suatu saat anak saya bisa terkenal dengan Swardinnya. Saya generasi pertama, anak saya generasi kedua. Di balik mereka bertiga ini ada perempuan yang luar biasa. Luar biasa ini perempuan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak bersama perempuan ini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Luar biasa. Banyak hal-hal strategis. Ini perempuan bukan cuma ada pada saat sama kaya. Pada saat saya kaya, tidak. Dia mendampingi saya dari saya 0 sampai sekarang. Dari saya 0 sampai detik ini. Dia memang udah ngelihat ini binar-binar diamond director nih di matanya ini cowok nih. Walaupun kere, jelek, miskin, hitam, kurus. Tapi kayaknya dia jadi diamond deh. Gitu ceritanya. Ini anak saya, cowok. Saya sudah siapin semua. Saya sudah tanya sama dia mau kuliah di London, di Australia apa di mana. Saya sudah kasih siap semua. Dan dia bilang di Mesir. Dia pengen ke Mesir. Saya sudah kasih siap semua Pak. Karena saya paham. Kalau anak-anak kita mau sukses. Orang tuanya harus kerja keras mati-matian. Orang tuanya harus sukses dulu. Baru anak-anaknya bisa sukses. Biaya pendidikan sekarang mahal Pak. Mahal. Mau jadi apa anak-anak kita kalau nggak pendidikannya nggak bagus? Makanya saya kasih yang terbaik. Saya nggak mau anak saya sama seperti saya. Ngerasain pahitnya kemiskinan. Tidak. Saya mau mereka harus luar biasa. Kita doakan anak kita, istri kita, suami kita selalu sehat,
Sehingga pada saat Anda jadi pembicara Vision Seminar, Anda bisa tampilkan foto-foto mereka di situ. Amin. Semoga keluarga kita sehat dan selalu bahagia. Semoga dukungan terhadap kita di Tiansi selalu ada dari mereka. Kalaupun dukungan itu belum mengalir dari mereka, kita selalu berdoa, ya Allah, bukakanlah hati ibu saya, bapak saya, supaya bisa menerima saya menjalankan Tiansi. Doaku untuk orang tua, bapak ibu semua, istri sama anak sama suami bapak ibu semua. Bapak ibu, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak pernah akan kita menangkan. Kalau Anda tidak berjuang, terus apa yang mau dimenangkan? Tidak ada yang bisa Anda menangkan. Satu-satunya cara adalah lanjutkan perjuangan. Bagi Anda yang member saat ini, mana yang member semua Bapak Ibu sekalian, saya minta kerjasamanya, angkat tangan Anda. Yang member. Luar biasa semua, aplaus buat Anda semuanya. Anda sudah memulai bisnis ini dengan indah. Selesaikan dengan indah. Banyak mulut yang harus kita bungkam di luar sana. Pertaruhkan apapun. Lakukan apapun. Lihatkan sama penciptamu. Kalau kamu layak mendapatkan hal yang lebih. Pak, gak capek miskin? Gak capek kredit terus? Gak capek dikejar-kejar orang terus? Tinggal di rumah kontrakan? Gak capek? Berjuanglah. Kalau Anda ngerasa bisnis ini layak untuk Anda perjuangkan, silakan Anda perjuangkan. Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak pernah Anda akan menangkan. Dan satu saya bilang sama Bapak Ibu semuanya, jangan pernah untuk berhenti percaya. Jangan pernah untuk berhenti. Jangan berhenti untuk selalu percaya. Percaya sama perusahaan. Percaya kalau Bapak Ibu pasti sukses di bisnis ini. Percaya kalau semua masalah akan selalu bisa kita lalui. Percaya kalau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang di bisnis ini. History always writes by the winning general. Sejarah selalu diukir oleh generasi-generasi pemenang. Bukan generasi-generasi pengecut dan penakut. Life is not about waiting for the storm to pass. It's about how to dance in the middle of the rain. Hidup bukan hanya menunggu badai pada saat reda. Tapi hidup adalah bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Bagi yang member. Pesan saya cuma satu. Buat member Jawa Timur. Jangan pernah menyerah. Demi Allah, jangan pernah menyerah. Orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. 2-3 tahun ke depan, saya tunggu Anda di panggung kemenangan. Terima kasih Surabaya. I love you Surabaya.